Hello Indonesia, this is your captain speaking. Jika kalian mengira apa yang terjadi malam itu hanyalah sebuah kebetulan, maka bersiaplah, karena video ini akan membuka mata kalian. Dalam misi gilanya untuk menorehkan sejarah menjadi juara Liga 1 2 musim berturut-turut, Persib Bandung kini harus menapaki jalan terjal yang penuh rasa sakit dan air mata. Badai cedera mengguncang, para pemain inti tumbang satu persatu, dan perjuangan justru memasuki babak yang paling berat. Di hadapan mereka berdiri sosok lawan yang bukan sembarang lawan. Batu karang yang selama ini selalu menggagalkan mimpi indah Persib. Ya, mereka adalah Bali United. Sebuah tim yang dikenal dengan strategi unik. Sebuah tim yang telah dilabeli lihai memainkan siasatnya. Sebuah strategi yang seperti menjadikan lapangan hijau adalah kasur tidur mereka. Maka pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati bagi Maung Bandung. Karena di ujung sana, Dewa United telah mengirimkan sebuah pesan perang, yang mana mereka berhasil menaklukkan PSS Sleman. Kini jarak mereka dengan Persib tinggal 5 poin saja. 5 poin. Dewa United seolah berteriak, "Kami datang, kami mengejar, kami siap merebut segalanya." Dan kini giliran Persib Bandung membalas pesan itu dengan nyali, dengan amarah, dan dengan semangat yang menyala. Ini bukan hanya sebuah laga, tapi juga sebagai pertandingan yang akan menulis takdir Persib Bandung hingga peluit akhir musim ditiup. Dan karena itulah, malam itu Stadion GBLA begitu membara. Lautan biru membanjiri tribun, suara bobotoh menggema seperti petir yang menguji nyali lawan. Dengan satu harapan yang sama, menang, atau Dewa United akan menyerobot kita. Namun seperti yang telah kita peringatkan sebelumnya, Bali United bukanlah tim biasa. Mereka bukan lawan yang bisa dikalahkan hanya dengan semangat. Mereka adalah tim dengan DNA kompetitor. Tim yang selalu jadi mimpi buruk dalam perjalanan Persib menuju tahta juara. Kita semua tahu bagaimana ganasnya Dewa United di paruh musim kedua ini. Mereka bahkan sempat mempermalukan Persib dengan skor telak. Tapi ironisnya, di pekan lalu, bahkan Dewa pun tak mampu menaklukkan Bali. Tak satu gol pun bersarang di gawang Bali United. Dan mereka harus puas hanya membawa pulang 1 poin. Maka tak heran, laga malam itu jadi medan penuh ketegangan. Dada-dada berdebar, hati para bobotoh pun diliputi kecemasan. Karena mereka tahu, hasil pertandingan malam itu bisa jadi penentu apakah mimpi akan tetap hidup atau akan redup di telan gelap. Dan benar saja, Bali United datang seperti biasanya. Mereka tak hanya datang, mereka membawa aura. Sebuah getaran dingin yang terasa sejak mereka melangkah masuk ke atas lapangan. Aura dari tim yang tak mudah dikalahkan, tim yang terbiasa jadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Dan apakah kalian tahu yang terjadi setelah itu? Ya, teror itu langsung menjadi nyata. Sebuah tendangan bebas dari Irfan Jaya meluncur deras, tajam, akurat, dan mematikan. Bali United unggul lebih dulu. Pertandingan pun berubah menjadi semakin sulit bagi Persib. Pertandingan itu keras, panas, dan penuh tekanan. Persib memang telah berjuang. Namun untuk sekadar menyamai kedudukan, terasa seperti menabrak dinding baja. Ketika waktu terus berjalan dan skor tak kunjung berubah, panik mulai menyusup. Khawatir mulai mengendap, dan rasa takut mulai merayap ke setiap sisi lapangan. Beberapa pemain terpancing emosi. Ofisial tim gelisah di pinggir lapangan. Dan di tribun, satu pertanyaan mulai menggema di benak para bobotoh. Sebegitu beratkah mempertahankan mahkota itu? Namun di menit ke-69, muncullah secercah cahaya. Seorang bocah bernama Beckham Putra, dengan keberanian yang tak masuk akal, menggiring bola di tengah tekanan. Dia melihat celah, dan tanpa ragu meluncurkan sebuah roket dari jarak jauh. Dan gol itu pun tercipta. Sebuah sepakan yang tak hanya indah tapi brutal. Saking keras dan akuratnya, kiper Bali tak mampu menahannya. Tubuhnya terhempas ke tiang gawang, dan suasana riuh stadion pun meledak. Itu bukan hanya gol, itu adalah sebuah sinyal bahwa pertandingan ini belum selesai. Sebuah pesan bagi Bali, kami belum kalah. Dan benar saja, momen magis berikutnya datang. Dari seorang defender, seorang pejuang asal Brazil. Dia maju ke depan, berani, berduel, menerobos gangguan, dan menemukan posisi sempurna.
Dia melompat tinggi kemudian berhasil melakukan sebuah sundulan. Dan sundulan mautnya menggetarkan jala Bali United untuk kedua kalinya. Gol kedua, gol sialan bagi Bali United. Tapi bagi Persib dan Bobotoh itu adalah gol pembebasan, gol harapan, dan mungkin gol yang membuka jalan menuju tahta juara. Bali United seolah tersentak oleh kenyataan pahit malam itu. Tim yang dulu dengan mudah mereka kendalikan, tim yang dulu mereka tumbangkan dengan strategi usang seperti guling-guling manja dan permainan lambat setelah unggul, kini tak lagi sama. Dulu ketika mereka memimpin, mereka hanya perlu mengulur waktu, berguling di tanah, dan menghentikan tempo. Dan Persib saat itu hanya bisa gigit jari, frustasi, dan tak mampu berkembang. Tapi malam itu segalanya berbeda. Tim yang dulu mereka remehkan kini menjelma menjadi monster. Persib Bandung telah berevolusi menjadi kekuatan tak masuk akal. Sebuah tim yang tetap membara hingga detik terakhir. Bali United pun mulai menyadari strategi lama mereka kini seperti debu di hadapan badai. Mereka tak lagi berhadapan dengan tim yang sama. Mereka kini melawan Persib era Boyan Hodak. Sebuah tim yang nyaris tak bisa dijinakan. Gol dari sundulan maut itu bukan hanya merubah skor, melainkan menjadi gol bagi Persib untuk mengamankan kemenangan. Dan lebih dari itu, mereka berhasil memperlebar jarak menjadi 8 poin dari kejaran Dewa United. Sebuah pernyataan keras bahwa Persib bukan tim biasa. Apa yang terjadi malam itu adalah bukti nyata bahwa tim ini bukan hanya sekadar klub sepak bola. Persib itu seperti anugerah yang sedang hidup bagi masyarakat Jawa Barat. Lihat saja momen ketika Ciro Alves diprovokasi, ditekan, diintimidasi oleh para pemain Bali. Dan siapa yang pertama maju membela? Beckham Putra, bocah mungil asli Bandung. Tubuhnya kecil, tapi jiwanya tak bisa diukur. Tanpa ragu ia berdiri, melindungi rekan satu timnya seperti seorang adik membela kakaknya. Itu bukan hanya reaksi. Itu adalah bukti bahwa tim ini bukan hanya tim, tapi juga keluarga. Keluarga yang tak pernah meninggalkan satu sama lain, bahkan di tengah badai sekalipun. Persib Bandung di era Boyan Hodak ini bagaikan kapal besar. Gerakannya memang tak cepat, tapi stabil, kuat dan tak tergoyahkan. Berapa banyak ujian yang datang, tidak terhitung. Persib terlalu sering mendapatkan pengadil yang tidak adil. Dan dari penyelenggara pun, mereka selalu terkena denda-denda yang tak masuk akal. Dan yang paling menyedihkan, yaitu dari sisi internal. Yang mana di musim ini, Persib sungguh mengalami sesuatu yang menyedihkan, yaitu badai cedera. Yang hal itu menjadikan Persib dijuluki sebagai tim yang mengalami krisis rotasi. Bahkan Boyan Hodak mengeluh tentang ini. Ia mengatakan, musim ini kami hanya sekali memainkan tim inti. Pada pertandingan pertama saat lawan PSBS Biak. Selebihnya, saya harus memutar otak sampai rambut saya rontok. Tapi justru dari kekurangan itulah kekuatan baru lahir. Persib tak pernah berhenti melangkah. Dan kini hanya tinggal 3 kemenangan yang memisahkan mereka dari sejarah. 3 langkah terakhir menuju mahkota back-to-back champions. Jika kalian melihat pemain, pelatih atau ofisial menangis saat timnya menjuarai liga, itu adalah hal yang biasa. Namun ketika media pun ikut terisak, mereka menangis melihat tim yang selalu mereka liput berhasil menjuarai kompetisi. Hal itu hanya terjadi di Persib Bandung. Sekali lagi, Persib bukanlah klub biasa. Ini bukan hanya tim yang mengejar piala, ini adalah legenda yang hidup. Coba cari di seluruh penjuru dunia, berapa banyak klub yang bisa menggetarkan hati bukan hanya fansnya, tapi juga mereka yang hanya sekadar meliput. Kalaupun ada, itu sangat jarang. Dan Persib adalah salah satunya. Karena Persib bukan hanya klub, Persib adalah warisan. Sebuah pusaka yang diturunkan dari ayah ke anak, dari anak ke cucu, dan akan terus hidup hingga generasinya tak dikenal. Itulah mengapa banyak bobotoh datang ke stadion sambil menggandeng tangan anaknya. Bukan hanya untuk menonton bola, tapi untuk mengenalkan cinta. Untuk berkata, "Nak, inilah cinta dari kakekmu, dari ayahmu, dan kini menjadi milikmu." Ketika Persib bermain, bukan hanya GBLA yang mengguncang. Di luar stadion, di warung kopi, di warteg-warteg, di emperan jalan, semuanya bersatu. Semua menjadi satu suara, satu hati, satu layar. Mereka tak hanya menonton, tapi ikut bertarung. Dan lihat bagaimana tim ini mencintai para pemainnya. Jika di klub lain, ulang tahun pemain hanya disambut oleh akun media sosial resmi, tapi di sini, satu stadion menyanyikan happy birthday dengan gegap gempita. Ketika Ciro Alves berulang tahun,
Bukan hanya lagu yang dinyanyikan, tapi cinta yang meluap dari puluhan ribu suara. Sebuah penghargaan yang tak bisa dibeli. Sebuah energi yang membuat pemain asing begitu jatuh cinta dan merasa punya rumah di tanah yang dulu asing bagi mereka. Maka tak heran jika Chiro, Clock hingga Kuipers berkali-kali menunjukkan cinta pada tim ini. Karena mereka tahu, mereka bukan sekadar bagian dari tim, tapi bagian dari keluarga besar bernama Persib Bandung. Inilah tim yang tak bisa dijelaskan dengan data dan statistik. Inilah Persib Bandung. Ia lebih dari sekadar klub. Ia lebih dari sekadar piala. Karena tim ini adalah identitas, tim ini adalah warisan, juga menjadi cinta yang tak bisa dibeli. Maka ingatlah malam itu. Malam yang bukan hanya sekadar malam ketika Persib menang, bukan hanya tentang 3 poin yang diamankan, tapi malam di mana sebuah keluarga menunjukkan taringnya. Malam ketika cinta, air mata, dan perjuangan menyatu menjadi satu nama, Persib Bandung. Bukan tentang klub mana yang paling kaya, bukan tentang siapa yang punya pemain bintang, tapi tentang siapa yang punya hati paling kuat. Dan hati itu kini berwarna biru. Tim ini memang tak sempurna, terkadang pincang, tertekan, juga diserang dari segala arah. Tapi justru di tengah badai itulah, mereka berdiri paling tegak. Karena tim ini dibangun bukan hanya dengan uang, tapi dengan air mata, dengan doa dan dengan cinta. Dan kini hanya 3 langkah lagi menuju tahta. 3 kemenangan menuju sejarah. 3 pertandingan menuju mahkota back-to-back yang tak akan pernah terlupakan. Jadi kepada seluruh lawan, bersiaplah. Karena kapal besar ini tak akan berhenti sampai peluit terakhir, sampai mahkota kembali ke Bandung. Sampai dunia tahu, Persib bukan hanya sebuah tim, tapi sebuah keluarga yang berjuang bersama demi sebuah kebanggaan.